Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini saya akan bahas beberapa pertanyaan yang cukup menarik untuk dibahas. Salah satunya dari Bu Nian R, Kak Nian R 6689. Pak, wah udah tua ini saya dipanggil Pak ya. Minta tolong bahas cara membangun porto dari beberapa saham untuk jangka panjang. Terus dari Bang Joko Santoso, gimana trik membelanjakan yang 2 juta per bulan itu Om? Kalau punya 10 saham misalnya, terus harga sudah naik di atas dividen, apa sebaiknya dijual ganti ke yang lebih murah, dividen tinggi? Misalnya punya ASII, terus ganti MPMX. Oke, kita bahas sekalian ya. Pertama, bangun porto, kita tentukan dulu sahamnya yang ditarget apa. Tentukan saham yang ditarget dan tentukan yield targetnya. Contoh di screener saya sudah tentukan saham yang ditarget mana saja. Kemudian yield targetnya sudah ditentukan nih 9%. Pertama itu dulu. Kedua, pelajari pergerakan sahamnya dengan pengetahuan teknikal. Contoh misalnya dari Pak Joko tadi, ASII. Dia sudah floating profit 30%. Berarti sekitaran di sini harganya ya. Ya di 4.900-an lah. Oke. Dengan floating profit 30% tadi, beliau bilang, apakah sebaiknya dijual terus ganti ke MPMX yang masih diam? Lah, ini tergantung. Kalau kayak ASII, ini trennya lagi uptrend. Kalau uptrend begini, sky is limit. Limitnya itu langit. Jadi, kalau mau memanfaatkan momentumnya dan kalau ini masih bagus, ya ikutin aja. Nggak usah dijual buru-buru. Ya kan siapa tahu nanti misalnya nyampe harganya 8.000. Ya kan lumayan toh. Mungkin nggak 8.000 untuk ASI. Ya mungkin orang ini pernah ke 9.200 kok. Dan ini lagi naik-naiknya dia. Ini kalau bicara resisten di sekitar 6.800-an kan. 6.875. Ini weekly chart. Kemudian titik kedua ada di 7.000, titik ketiga ada di 7.500. Ganti chart karena lagi di maintenance kan stock bitnya. Sehingga jawaban untuk ini tuh saya bilang iya. Ketika naik ganti ke saham yang masih diem dan berpotensi. Tapi supaya kita sabar cara memanipulasi otak dengan kondisi ini. Yield kita 1 tahun itu nggak banyak-banyak, 9%. Apakah 9% itu kita dapatkan dalam waktu 1 tahun? Belum tentu. Kadang-kadang sebulan dapat 9%. Kalau sebulan udah dapat 9%, berarti sebenarnya target setahun Anda sudah tercapai. Jadi, bulan-bulan berikutnya itu tidak perlu buru-buru sebenarnya. Supaya apa? Tidak mengganggu psikologi kita. Makanya pelajari pergerakan teknikalnya. Nah, tentu ini disclaimer ya. Belum tentu apa yang saya sampaikan ini benar. Silakan Anda riset sendiri, tentukan sesuai dengan style Anda sendiri. Karena semua orang itu nggak punya style yang sama. Saya nyaman dengan kondisi saya yang seperti ini. Ada orang yang nggak nyaman. Kelamaan bang. Nggak menarik, nggak ada teorinya yang keren. Mana ada jualan beli saham model begitu di bottom malah beli. Lagi naik malah dijual. Kan banyak yang komen-komen seperti itu kan. Ada aja lah komen. Makanya tentukan style sendiri. Yang paling pas atau yang kondisinya itu ajak adalah saya keluar masuk di saham sesuai dengan list yang ada. Dan saya yakini itu. Nah nomor 3 ini urutkan prioritas saham yield terbesar. Kenapa diurutkan? Supaya kita tahu, kita paham yield mana yang saham mana yang sebenarnya jadi target utama. Contoh kemarin Antam kan lagi turun tuh. Antam jadi target nggak? Di tempat saya jadi target. Kebetulan naik, pullback, naik lagi, terus turun terus ini agak sideways nih 5 hari 4 hari. Saya kemarin notice ini saham. Wah, ini sudah menarik nih pergerakannya. Pesenlah saya hari ini di sini. Naik, ya kan? Lumayan nih, naik 5%. Tapi pada waktu harga di sini saya masuk enggak. Padahal yieldnya bagus loh, bagus. Jadi pertama tentukan sahamnya, 2 pelajari teknikalnya, lalu urutin. Yang keempat, masuk dan keluar sesuai dengan kondisi teknikal yang ada. Yang kelima, fokus pada tujuan akhir. Apa tujuan akhirnya? Ini. Yield yang kita targetkan minimal setahun 9%. Ini Antam ya. Sekarang yieldnya 10,1%. Di harga 3.040. Kalau harganya 3.500, berapa sih sebenarnya yieldnya?
masih di 8,8%. Ini bagus masih. Update kuartal 3 ya, dengan payout ratio 100%. Prediksi. Namanya juga prediksi, bisa jadi salah. Tapi angka 3.500 ini cukup menarik sebenarnya. Tapi apakah saya masuk di 3.500? Jawabannya tidak, karena teknikalnya nggak menarik. 3,5 nggak mau di breakout ini. False breakout 2 kali, habis itu turun jebret, terus naik, turun lagi jebret. Ini naik. Ada kemungkinan besok naik apa enggak? Ya kemungkinan naik, kemungkinan iya. Kemungkinan enggak. Selalu ada 2 kemungkinan. Tapi kemarin saya sudah notice di sini pada waktu dia sideways, ini sebenarnya menarik untuk entry. Ya pesanlah saya di sini tadi pagi, dapat sedikit, harganya naik ke atas. Lah itu keuntungan kita teknikal. Kalau harganya turun gimana bang? Nah, kalau turun karena ini sudah tergaransi by hitung-hitungan dividen, maka potensi lossnya kecil. Kenapa? Karena ketika saya memutuskan beli di 2.800-an ini, saya udah tahu yieldnya 10% tahun ini. Jadi kalau dia drawdown turun, jebret misalnya turun nih ke 1.500, turun 43%. Misal, saya nggak panik. Kenapa? Karena dengan sangat sadar ketika masuk di 2.800 itu tadi, yieldnya masih 10%. Dan itu sesuai dengan target tahunan saya. Malah ketika turun seperti ini, saya bisa average down. Dan tentu masuknya nggak sekaligus ya. Masuk itu nggak sekaligus jebret masuk semua gitu, nggak. Dikit-dikit 10%, 5%, 15%, 1%, 2%, 3% dari porto. Terserah Anda mau masuknya berapa. Itu stylenya masing-masing. Tapi urutan ini, putaran-putaran ini itu saya buat selalu sama. Dan list yang produk atau saham yang dibeli ya sesuai dengan list yang ada. Contoh misalnya kayak gini ini, ada Antam, POWR, SPTO, ITMG. Ya udah muter di sini saja, tapi perlu dilihat dari sisi teknikalnya. Antam, oke, Antam menarik teknikalnya. POWR menarik nggak? Cek dulu. POWR menarik nggak kira-kira teknikalnya? Wah, kurang menarik bang. Ya udah skip dulu, jangan belanja. SPTO, ITMG gimana? SPTO, wah SPTO kurang menarik bang, skip dulu. ITMG, wah ini menarik nih, tapi kita kan nggak boleh nangkep pisau jatuh bang. Oke, tungguin. Gini, sehari nggak transaksi itu nggak apa-apa kok, dunia nggak kiamat toh. Jadi kalau kita punya 4 list, jangan paksakan selalu harus setiap hari itu beli. Kalau lagi gabut seperti komennya abang siapa gak dulu itu yang main virtual account itu loh, boleh apa main virtual account mah gas aja, yang penting happy kan. Lah orang nggak ada yang bagus untuk dimasukin di hari itu, nggak usah dipaksain gitu. Itu yang dilakukan terus menerus. Kalau porto ya, porto masih retail tuh masih di bawah 10 miliar itu retail kan. Kayak saya ini retail, termasuk retail. Itu mau keluar masuk masih enak. Contoh Antam, transaksi hariannya kan 341 miliar. PUWR 5 miliar, SPTO ya oke lah, ini 600 juta lah, di bawah 1 miliar. ITMG 33 miliar. Artinya kalau kita pegang uang di bawah 10 miliar, dimakan di ITMG sini saja, habis itu, satu saham itu habis. Padahal kita kan pengen pegang 10 saham. Jadi kalau punya 5 miliar berarti satu saham kan bisa 500 gitu toh idealnya. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Punya 100 juta bisa 10 juta. Tapi kenyataannya nggak bisa begitu. Kadang ada yang 20 juta, kadang ada yang pegang cuma 5 juta. Likuiditasnya masih bisa nampung ya di pasar sahamnya. Transaksi harian 18T kok. Cuma nampung uang kita yang retail ini, yang masih cupu-cupu ini ya bisa aja. Nggak perlu khawatir. Jangan dianggap gede uang di bawah 10 miliar. Masih tergolong retail. Nah itu yang mungkin saya bisa share. Belum tentu benar. Maksudnya benar tuh maksudnya belum tentu cocok dengan teman-teman. Silakan cari yang paling cocok bagaimana. Ada teman saya nggak cocok dengan metode ini. Cocoknya dia apa? Scalping harian. Ya nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa tuh nggak harus ngikutin gitu. Mana yang cocok aja menurut Anda, mana ikutin. Kalau cocok pakai cara-cara seperti ini, dicoba. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok ganti gitu. Nah, membelajarkan 2 juta per bulannya gimana? Yaitu average aja. Masukin ke saham-saham ya ini yang sama si Diam, MPMX. Karena ASII lagi floating profit ya bang. Udah biarin.
yang ASII. Tunggu tanda-tanda dia udah capek untuk naik. Kan ini masih belum capek nih untuk naik nih, masih naik terus tuh. Udah biarin aja. Kalau nanti kira-kira udah, wah ini udah agak capek nih. Capek tuh kayak gimana ya? Kayak gini nih udah capek. Kayak gini nih udah capek. Kayak gini nih udah capek. Ini juga turun lagi kan. Baru kita pindahkan. Kalau belum capek ya biarin. Terima kasih atas update-nya. Ini dari KKI. Pak Arif minta saran dong. Kalau misal kita sudah hold lama emiten yang rutin bagi dividen besar, ternyata harga sahamnya naik dengan presentasi capital gain lebih besar dari dividen yield-nya, lebih baik TP atau tetap hold? Nah sama ya, sama kayak tadi. Saya sih nggak ragu-ragu untuk TP. Saya juga nggak ragu-ragu untuk hold. Kalau saya pengen hold, hold. Saya pengen TP, TP. Segampang itu, sesimpel itu. Yang penting kita tuh happy di pasar saham tuh. Nggak usah mikirin, aduh ini harus gimana, ini harus gimana. Wah saya rugi nih. Kalau apa? Kalau ternyata naik lagi 15%, saya udah untung 10%. Naik lagi ternyata 15%. Ah saya rugi. Nggak usah. Udah untung 10% bungkus buat makan bakso, bungkus buat beli rujak, rayain. Habis itu besok cari lagi saham. Kan banyak listnya. Nah kalau Anda susah nyari list saham, join aja di channel ini. Ini list saham sudah banyak saya list di sini. Update terus, rutin, tiap minggu. Saya selalu updatein ke teman-teman semua. Sebisa mungkin semua list. Nanti Anda tinggal pilih range antara 8 sampai 10% ke atas saham. Banyak itu bisa dipilih satu-satu. Dan jangan merasa kecil hati kalau saham-sahamnya naik turun di list ini. Itu bukan salah. Contoh misalnya ada saham di urutan pertama, urutan kedua, tiba-tiba pas waktu kuartalan update jadi urutan 10 gitu. Nggak salah itu. Bener, tetap bener. Asalkan urutan 10 itu masih di atas bunga deposito. Apalagi di atas target kita yang 9%. Nah, malah lebih bagus. Kenapa saya bilang seperti itu? Untuk memanipulasi otak, supaya otak selalu happy. Dengan semua keadaan happy. Kalau Anda happy, rezekinya lancar. Karena Allah itu bersama hambanya. Bersyukurlah, maka nikmatnya akan kutambah. Jadi bersyukur aja udah. Santai. Kita masih kerja kok. Masih bergaji. Kalau yang kerja ya. Kalau kayak saya kan kerja masih bergaji. Saham nggak cuan, wah ini rungkat nih. Santai aja, kita masih kerja, masih injeksi terus. Gak usah buru-buru kalau pengen kaya itu bang. Tapi kalau dikasih kekayaan dengan cepat, kita nggak nolak gitu loh. Cuma kalau belum dikasih, nggak usah buru-buru supaya tetap happy. Jadi hari ini saya nggak bahas saham, saya bahas pertanyaan aja. Termasuk pertanyaan Pak Adrianto nih, Ardianto aja. Bang tanya lagi bang, mohon sarannya. Saat ini SBN kan return 5-6%. Mau diversifikasi tapi dilema karena yieldnya lebih kecil dari SBN. Di SBN apa baiknya tetap nyicil saham dividen? Dividen bang, jangan pakai P. Canda-canda ya. Ini typo ini pasti ini. Minimal 10% seperti di screener. Jawaban saya, iya dong. Kita cicil terus abangku. Mau coba beli SBN? Cobalah beli. Supaya ngerasain. Misalnya kalau mau beli 5% dari equity, lempar ke SBN, silakan. 95%-nya masih di saham. Kalau saya pribadi nggak banyak, saya itu diversifikasi investasi itu nggak banyak. Saya ada di real business, sama saya ada di saham. Di saham itu udah full murni saham saya. Saham sama emas, udah itu doang. SBN saya nggak ngambil, Sun nggak ada, apalagi tuh Sukuk nggak ada, Ori nggak ada, deposito juga nggak ada, asuransi nggak punya, apalagi sih sampai lupa saya. Saya tahunya cuma saham, emas, real di bisnis. Ya ada beberapa bisnis, kerja, cuan, dah itu aja. Saya pikir cukup hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.